Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang sifat-sifat orang-orang yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril alaihi salam." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil adalah Jibril. Faqala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inni uhibbu fulana." Wahai Jibril, aku sangat mencintai si fulan. Fa'ahibbahu, kamu harus ikut mencintainya. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunadi fis sama. Setelah itu Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Kemudian mengatakan, "Ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama." Kata Jibril, "Wahai malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai si fulan, maka kalian harus mencintai si fulan sebagaimana Allah mencintainya." Maka semua penduduk langit pun akhirnya mencintai si fulan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Thumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada hati-hati manusia yang ada di bumi untuk ikut-ikut mencintainya. Lihat bagaimana keutamaan orang yang dicintai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sampai memanggil Jibril, kemudian meminta kepada Jibril untuk ikut mencintai yang dicintai Allah. Bahkan Jibril mengajak seluruh pasukan malaikat untuk ikut mencintainya juga. Ketika itu sudah terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Tapi sebaliknya, lihat lanjutan hadis, "Wa idza abghadha 'abdan." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, da'a Jibril, maka Allah pun memanggil Jibril. Fayaqul, dan dia mengatakan, "Inni ubghidu fulanan." Sesungguhnya aku sangat membenci si fulan, maka engkau harus ikut membencinya juga. Maka Jibril pun ikut membenci apa yang Allah benci kepada si fulan itu. Thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril pun memanggil seluruh malaikat yang ada di langit dan mengatakan, innallaha yubghidu fulanan fa abghidu.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada si fulan, kalian harus ikut membencinya. Maka semua malaikat ikut membenci orang yang dibenci Allah. Thumma tudha'u lahul baghdha fil ardi. Maka Allah letakkan permusuhan kepada manusia dengan tidak mencintai orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang dicintai Allah, yang berimbas kepada cintanya Jibril kepada dia, yang berimbas kepada seluruh malaikat ikut mencintainya, yang berimbas kepada seluruh makhluk bumi, manusia, bahkan binatangnya ikut mencintainya. Lalu apa faedahnya? Apa faedah manusia mencintai kita dan apa faedah malaikat mencintai kita? Begini Bu, di zaman Nabi ada jenazah lewat, manusia memujinya, maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Kemudian lewat jenazah yang lain, manusia pun membencinya, maka Rasul mengatakan wajabat. Sahabat heran, apa yang dimaksud wajabat di sini? Maka kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kalimat wajabat itu. Maka Nabi SAW menjawab, adapun jenazah yang pertama yang dipuji oleh banyak manusia, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Adapun jenazah yang kedua yang dibenci dan dicela manusia, wajabat lahun nar, wajib masuk neraka, kata Rasul. Lihat di sini perbedaan dua kelompok ini. Yang satu orang yang dicintai Allah, kemudian dipuji oleh para malaikat dan dipuji oleh makhluk yang ada di bumi, sehingga Rasul katakan wajabat lahul jannah, dia layak masuk surga. Tapi jenazah yang satunya dicaci maki manusia karena manusia benci sama dia, dan Allah pun benci dengan dia, dan malaikat pun benci dengan dia. Makanya Rasul mengatakan wajabat lahun nar, dia wajib masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, apa faedahnya malaikat cinta dengan kita? Ya jelas, malaikat itu yang mencatat amalan kita, yang hari-hari mengawasi kita, bahkan yang mencabut nyawa kita dan begitu seterusnya. Lah kalau malaikat-malaikat ini sayang dan cinta dengan kita, tentu mereka tidak akan mencatat kecuali yang baik, tidak akan mencabut nyawa kita kecuali dengan baik, dan begitu seterusnya. Makanya pentingnya kita meraih kecintaan Allah dan menjauhi hal-hal yang bisa dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seorang hamba sudah dibenci, maka malaikat pun ikut membenci, seluruh malaikat termasuk Jibril ikut membenci, dan manusia pun Allah tanamkan kebencian kepada dia. Inilah kemudian pentingnya kita mengenal ciri-ciri orang-orang yang dibenci Allah itu seperti apa. Yang pertama, an yuhibba ma yubghidullahu ta'ala. Orang yang dibenci Allah adalah orang yang cinta dengan yang dibenci Allah. Allah membenci sesuatu, kita pula cinta dengan yang dibenci Allah. Allah tidak suka, kita pula suka. Allah larang, kita pula kerjakan. Itu dibenci orang seperti ini. Mencintai yang dibenci Allah, atau mencintai yang dimurkai Allah, mencintai yang dilarang Allah, maka ini yang pertama. Inilah orang yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terus menerus di atas kemaksiatan, terus menerus di atas kemaksiatan dan kesesatan, tidak ada keinginan bertobat. Hawa nafsunya terus mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan, dan akalnya tidak pernah berpikir untuk bertobat melawan hawa nafsunya.
Maka ini juga orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alla yazal musahiban li ahli al-ma'asi. Berkawan dengan ahli maksiat. Tahu bahwa kawannya itu ahli maksiat, tetap aja berkawan dengan dia. Bahkan dijadikan kawan baiknya pula. Maka ini juga orang yang dibenci, karena lama-lama kalau orang berkawan dengan ahli maksiat nanti ikut-ikut maksiat masalahnya. Makanya sangat dibenci. Kemudian yang keempat, tidak pernah menjaga kewajiban-kewajiban Allah dan rukun-rukun agama, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau bayar zakat, tidak mau haji padahal sanggup, gitu ya, malas-malasan, ataupun mungkin melalaikan hak-hak dan kewajiban, baik hak-hak dan kewajiban kepada Allah ataupun hak-hak dan kewajiban kepada manusia, seperti seorang istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Kita melalaikan dan mengabaikan hak-hak tersebut. Maka ini pun termasuk orang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5, an yubghidan nasiha wa yakrah an-nas, benci kepada nasihat dan tidak suka kepada orang yang memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 206, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kau kepada Allah, dia pun kemudian malah memperlakukan dengan melakukan sebuah dosa, menganggap nasihat itu bukan nasihat, menganggap nasihat itu kritikan sehingga dia marah, akhirnya melakukan dosa. Kemudian yang keenam, an yakrah ma yuhibbuhullah wa yuhibbu ma yakrahuhullah, benci terhadap apa yang Allah cintai atau cinta terhadap apa yang Allah benci. Benci kepada yang Allah cintai. Allah cinta dengan ibadah, kita pula benci ibadah. Allah cinta dengan persatuan, kita pula benci dengan persatuan, akhirnya ingin selalu berpecah belah. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 7, an yakuna min ahli al-mira'ati wat tasmi' wa min ahli al-fakhri wal khuyala, orang yang suka berdebat, orang yang sombong, orang yang yatarafa, mengangkat dirinya di atas kedudukannya, maka ini orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong dengan kata-katanya, kemudian merasa tinggi dibandingkan orang lain, dan dia pun suka berdebat. Makanya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sombong di dunia ini akan dikecilkan badannya seperti semut. Bahkan leher neraka akan keluar, kemudian mengancam kepada setiap orang yang sombong dan akan disambarnya. Makanya kenapa orang seperti ini sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, seseorang meletakkan loyalitas kepada di luar agamanya. Dia meletakkan loyalitas kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan dia tidak meletakkan loyalitas kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, tapi dia letakkan loyalitas itu kepada selain Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Maka ini meletakkan wala yang salah, termasuk orang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 9, an yakuna sa'yuhu lid-dunya hasithan wa huwa ghafil an amril akhirah. Orang yang hidupnya hanya menghabiskan untuk mengejar dunia, lupa pula dengan akhirat. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
Bahkan kalian lebih mengejar kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Maka orang yang kemudian himmahnya, keinginannya hanya dunia, dunia, dunia saja, tidak ada terbetik akhirat sama sekali, ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham, hamba dunia. Kemudian yang nomor 10, an yuqariful kabair al-mubiqat allati tajlibu alaihi sakhtu atau sukhtullahi wa ghadabuh. Seseorang membiasakan melakukan dosa-dosa besar yang menghancurkan sehingga mengakibatkan datang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Seperti zina, makan riba, kemudian juga menuduh wanita baik berzina, sihir, dan yang semacamnya. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 11 juga, an yakuna badi'ul lisan. Lisannya kotor, tidak santun, kasar, suka ghibah, namimah, ngadu domba, hasad, ya. Maka ini juga orang yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah yang lisannya tidak pernah santun. Kemudian yang nomor 12, an yatashabbah bil kafirin wal fasikin. Kehidupannya selalu ingin menyerupai orang kafir, selalu ingin menyerupai orang fasik. Ini orang dibenci Allah. Terutama anak-anak muda di zaman sekarang, Bu, hati-hati, Bu. Anak-anak muda di zaman sekarang ini, tengok coba anak-anak yang tanggung itu. Tengok orang-orang pang dijentik telinganya, ikut dijentik. Tengok orang pang ditato, ikut ditato. Kemudian dicukur koza gitu ya, seperti jengger ayam tuh, kepalanya ikut juga kayak gitu. Ya, ini kan meniru orang-orang fasik, Bu. Kenapa, Bu? Kok bisa seperti itu ya? Karena kesalahan orang tua, tidak mengarahkan anaknya ke agama. Maka sering saya ulang-ulang, Bu. Orang tua itu kalau tidak mengarahkan anaknya ke agama, kemungkinan anaknya akan jatuh kepada 4 perkara. Kalau ibu tidak mengarahkan anak ibu ke agama dari kecil, maka anak itu biasanya terjerumus kepada 4 perkara. 1, mulhidun. 2, 1 mulhidun. Kemudian 2 mudmirun. Kemudian 3 mujrimun. Kemudian 4 syadzun. Pertama, mulhid. Kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya agama, maka anaknya nanti kalau besar itu jadi mulhid. Mulhid itu menyimpang dalam agamanya, ataupun sama sekali tidak peduli dengan agama, karena tidak ada dasar agamanya, sehingga setelah besar ingin tobat, karena tidak ada guru, masuk pula ke internet, ketemu pula channel khawarij, jadilah dia teroris, jadi mulhid. Atau mungkin masuk ke ajaran yang tidak wajib sholat, ataupun masuk ke ajaran yang ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi, dan begitu seterusnya, kan mulhid, karena tidak punya dasar agama, atau sama sekali tidak mau beragama, nggak, cuek dengan agama. Yang kedua, mujrim, jahat. Kalau anak tidak diajarkan agama, nanti kalau besar jadi jahat. Kemudian yang ketiga, mudmir. Kalau anak tidak diarahkan ke agama, maka dia akan kecanduan maksiat, candu narkoba, candu minuman khamr, candu berzina, candu macam-macam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau yang terakhir, syadz, terjerumus kepada penyimpangan seksual, entah homoseksual, entah lesbi gitu ya, LGBT lah bahasa kitanya. Kenapa? Karena tidak tahu agama. Makanya ketika orang tidak tahu agama, imbasnya apa, Bu? Tasyabuh dengan orang kafir akhirnya. Menyerupai orang kafir jadinya, kan? Menyerupai orang fasik. Tapi kalau orang punya agama, dia tidak akan menyerupai orang kafir ataupun orang fasik, karena dia punya style sendiri. Agamanya merintahkan seperti itu. Maka ini yang nomor 12,
Orang yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah orang yang tasyabuh dengan orang kafir ataupun orang fasik. Kemudian juga yang nomor 13, an yatalabbasa bisyirki wa yaqa'u fihi thumma la yuwaffaq ila taubati minhu. Ini yang paling bahaya. Ketika dalam hidup kita ini kita terjerumus kepada kesyirikan dan kita tidak bisa keluar dari situ dan tidak mendapatkan taufik, maka ini orang yang paling dibenci Allah. Masuk ke dunia syirik. Dan di masyarakat umum, syirik itu bukan perkara yang menakutkan di masyarakat ini. Padahal kita bagi yang sudah ngaji kan, yang sudah belajar tauhid kan ngeri. Dosa syirik itu tidak diampuni, dikeluarkan dari Islam, masuk neraka dikekalkan, kan ngeri bukan? Tapi masyarakat awam itu nggak peduli itu. Entah karena ilmunya tidak sampai atau mungkin karena setan berhasil menggodanya. Lihat di masyarakat orang yang candu datang ke dukun, bahkan dia jadi dukunnya pula. Orang yang suka dengan tangkal dan jimat, orang masih yakin dengan kelenik-kelenik, itu kan masih ramai di masyarakat itu. Tahayul-tahayul, khurafat-khurafat itu. Itulah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 13 perkara, Bu, jangan ada pada diri kita. Saya ulas secara singkat. Mencintai yang dibenci Allah. 2. Terus menerus di atas kemaksiatan dan enggan bertobat. 3. Berkawan dengan orang-orang ahli maksiat dan dia tidak berkawan orang-orang baik. Kemudian yang keempat, tidak menjaga kewajiban-kewajiban Allah dan rukun-rukunnya seperti salat dan yang semacamnya. Kemudian yang kelima, benci nasihat, bahkan benci kepada orang yang memberikan nasihat. Kemudian yang keenam, benci terhadap yang dicintai Allah atau cinta terhadap yang dibenci Allah. Kemudian yang nomor 7, sombong. Dia ingin dirinya merasa tinggi dibandingkan yang lainnya sehingga kalau berdebat dia ingin menang sendiri. Kemudian yang nomor 8, lemahnya wala wal bara, meletakkan loyalitas harusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, dia berikan pula kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul dan musuh-musuh orang yang beriman. Kemudian yang nomor 9, usahanya hanya untuk dunia saja. Mulai dari dia bangun sampai dia tidur, kemudian bangun lagi, di otaknya dunia, 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 tidak ada yang lain. Maka ini juga orang yang paling dibenci Allah. Kemudian nomor 10, membiasakan terjerumus kepada dosa besar yang menghancurkan kehidupannya, seperti makan riba, berzina, menuduh orang, sihir dan yang semacamnya. Ini pun orang-orang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 11, badiul lisan, lisannya badi. Lisannya itu tidak ada santunnya, yang keluar itu ucapan-ucapan yang kotor. Maka ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 12, tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan orang-orang fasik, dan membenci ahli iman. Nah, ini juga orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang paling parah adalah seseorang menghiasi kehidupannya dengan kesyirikan, terjerumus dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan seolah-olah syirik itu bukan dosa yang paling besar bagi dia, seolah-olah biasa, seolah tidak ada apa-apanya. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengajarkan kepada kita, Bu, supaya terhindar dari kesyirikan. Maka bacalah setiap zikir solat. Ibu selepas solat itu kan ada zikirnya tuh. Bacalah salah satu doa zikir itu adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ya, intinya bahwa hati-hati jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang paling dibenci Allah. Hindari sifat-sifat ini. Karena ada hadis yang mengatakan
innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhulul jannah wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Rasul, ada seseorang hamba yang ketika di dunia dia banyak melakukan amalan penduduk neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Tapi catatan membaliknya, di akhir hayat dia pun mengamalkan amalan ahlil jannah, ahli surga, maka akhirnya Allah wafatkan dan ketika itu dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada orang-orang yang sekebalikannya, di dunia itu nampaknya banyak amalan surga yang ia lakukan, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan macam-macamnya lah. Tetapi ketika antara dia dengan surga tinggal satu hasta, Allah balik catatannya. Dia pun di ujung hayatnya mengamalkan amalan penduduk neraka. Ketika dia mati Allah masukkan pula dia ke neraka. Maka kita khawatir kalau seandainya di antara 13 sifat yang Allah benci ini terbawa oleh kita sampai kematian kita. Itu yang kita khawatirkan. Berarti kalau 13 perkara ini terbawa sampai kepada kematian kita, dipastikan kita su'ul khatimah masalahnya. Maka hindarilah 13 ini, karena inilah pemicu Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci kita hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tetapi sebaliknya, jadilah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai kita, maka tadi saya katakan di awal, bagaimana Jibril pun dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintai kita. Kemudian Jibril memanggil seluruh makhluk, hei fulan, Allah cinta dengan si fulan, kalian harus cinta juga kepada si fulan. Maka semua akhirnya cinta kepada si fulan karena Allah cinta dengan si fulan. Lah ketika itu apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kecintaan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi untuk ikut mencintainya. Kan senang, Bu? Senang kalau seandainya kita ini mendapatkan kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Tapi masalahnya, meraih kecintaan Allah kepada kita ini bukan perkara mudah. Ada hal-hal yang ibu harus pahami. Pertama, terkadang bentuk cintanya Allah kepada kita itu, Allah menguji kita. Allah uji kita, apakah kita ini betul kecintaannya atau tidak. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan inna idhamal jazama idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Besarnya balasan itu disesuaikan dengan besarnya cobaan. Allah itu kalau seandainya mencintai sebuah kaum, pasti Allah uji kaum itu. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, Allah ridha. Siapa yang benci dengan ujian Allah, Allah juga tidak ridha dengan dia, benci dengan dia. Jadi meraih kecintaan Allah itu juga tidak mudah. Harus ada ujian. Ibu akan diuji. Jadi kalau ibu seandainya diuji kesehatannya, diuji rumah tangganya, diuji ekonominya, diuji macam-macamnya, ibu jangan sedih. Boleh jadi ujian itu adalah bentuk dari Allah hendak mengangkat kita, derajat kita, dan bentuk Allah itu sayang dengan kita. Sayang dengan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala uji kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala tentu banyak sekali lah, Bu, ya. Saya akan contohkan beberapa saja. Satu, ittiba hadyin Nabi, mengikuti petunjuk Nabi. Kalau kita sudah mengikuti petunjuk Nabi, ketahuilah itulah alamat Allah cinta dengan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Artinya cintanya Allah kepada kita ketika kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, adzallu lil mu'minin, berusaha untuk menghormati orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang beriman. Karena tanda kecintaan Allah kepada kita ketika kita ini meletakkan kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, di antara ciri kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Jadi yang ketiga adalah orang yang banyak mengamalkan amalan sunnah setelah yang wajib. Karena di sini hadisnya Allah berfirman, siapa yang memerangi waliku maka dia telah mengumandangkan perang bersamaku, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan kewajiban. Dan kalau hamba itu menambah dengan sunnah-sunnahnya dan terus melakukannya, maka aku lebih mencintainya lagi. Dari sini yang ketiga adalah tanda cinta Allah kepada kita kalau kita dicintakan dengan amalan sunnah. Ya, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, yang sunnah-sunnah lah kan itu ya. Maka itu pun tanda Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita. Dan banyak lagi, dan ini pernah saya bahas ya, tentang alamat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini yang bisa sampaikan tentang 13 alamat tanda Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita. Baik, sampai di sini Bu. Kalau ada yang bertanya silakan. Kita buka tanya jawab. Kalau enggak kita tutup. Iya, ada jawab pertanyaan. Mohon penjelasan kenapa bid'ah dikatakan lebih dahsyat bahayanya daripada dosa besar. Iya. Karena kalau dosa besar itu Bu, itu sudah tahu itu dosa. Zina dosa besar, tahu zina itu dosa. Mencuri dosa, orang tahu, yang mencurinya aja tahu itu dosa. Korupsi, yang koruptornya aja tahu dia itu dosa. Tapi kalau bid'ah itu, yang mengerjakan bid'ah tidak tahu itu dosa. Gitu ya Bu ya. Kalau ada orang melakukan bid'ah, orang yang melakukan bid'ah itu tidak tahu dia sedang berbuat dosa. Karena dia tidak tahu dia sedang berbuat dosa, dikencangkan lagi bid'ahnya sama dia, besarin lagi bid'ahnya sama dia, didanai lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli maksiat itu Bu, tidak ada yang berdoa kepada Allah supaya anaknya jadi penerus dia. Umpamanya orang yang melakukan zina, gak mungkin dia berdoa, ya Allah jadikan anakku germo. Gak ada. Ada gitu Bu ya. Atau umpamanya pencuri, ya Allah jadikan anakku perampok. Gak ada. Tapi kalau ahli bid'ah ada. Ya, ahli bid'ah itu mereka pasti akan menjadikan anak-anaknya sebagai penerusnya. Kalau bisa dipesantrenkan, dipondokkan, supaya lebih hebat lagi bid'ah daripada bapaknya. Nah, itulah kenapa kemudian bid'ah itu lebih dahsyat bahayanya. Karena kemaksiatan itu nampak baik orang yang melakukannya atau yang tidak melakukannya. Tahu itu maksiat. Mencuri, orang yang melakukannya tahu itu mencuri, salah, dosa besar. Yang melihatnya pun sama. Tapi kalau bid'ah, yang melakukan dan yang melihatnya pun sama juga, seolah-olah itu bukan dosa, kecuali yang melihatnya itu punya ilmu. Makanya kenapa kemudian terkadang iblis itu, setan lebih suka kepada ahli bid'ah dibandingkan kepada ahli maksiat. Karena ahli maksiat itu kalau diingatkan tahu dia maksiat, sehingga mudah tobat.
Tapi kalau ahli bid'ah diingatkan, dia tak tahu kalau itu bid'ah, sehingga malah dia menentang, kita boleh disalahkan dia. Nah, itulah makanya kenapa bid'ah dikatakan lebih dahsyat bahayanya dibandingkan maksiat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan uang riba dari bank, apakah disyaratkan harus dengan mengambil uang tersebut secara fisiknya dari bank, atau boleh dengan uang yang ada di tangan dan jumlahnya sama sejumlah uang riba? Enggak, ditarik di bank. Ngapain uang sendiri? Kalau uang sendiri ya halal lah kan Bu. Kalau maksudnya begini umpamanya, ibu ngambil uang, kan biasanya di tabungan itu kan ada saldo, ada ini, ada itu kan, termasuk bunga pun dicatat juga tuh di bank itu, di buku bank. Kalau memang tahu nih, kalau saya ngambil di bank, oh ini uang ini kalau diambil 100 juta umpamanya, ribanya 2 juta umpamanya. Ima kita tarik uang 2 juta itu dari bank, kemudian kita belanjakan kepada yang umum, pembangunan jalan, entah WC masjid, WC pesantren, pokoknya yang umum-umum lah ya, dan tidak dimakan, dan bukan untuk bersedekah Bu. Niatnya itu bukan niat sedekah, tapi niat buang sial, niat membersihkan harta. Jadi dapat pahalanya itu niatnya karena membersihkan harta. Ya Allah, dengan riba itu saya ingin bersihkan harta saya. Di situ pahalanya. Bukan sedekah, karena sedekah itu harus dari barang yang baik kepada yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi uang riba itu bukan untuk itu. Tapi kalaupun mamanya kita nominalkan dengan uang yang ada di tangan, kita ganti dulu baru kita itu diambilnya, tidak masalah. Intinya bahwa uang itu dikeluarkan, jangan dibiarkan. Itu riba, nggak usah diambil. Enggak diambil, ya tetap diambil, kemudian kita lemparkan ke fasilitas-fasilitas umum. Niatkan sebagai pembersih harta itu, dan di situ pahalanya. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.